Polisi berhasil memetakan arah datang dan arah kabur para pelaku penyiraman air keras aktivis Kontras Andri Yunus. Diketahui Andri Yunus disiram air keras pada Kamis 12 Maret tengah malam usai mengikuti podcast di kantor YLBHI Jakarta Pusat Kamis 12 Maret. Podcast tersebut bertajuk Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia. Polisi pun berhasil mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV yang mengungkapkan pergerakan pelaku dari arah berangkat hingga kabur usai peristiwa penyiraman air keras dilakukan. Temuan itu diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 16 Februari. Kata polisi, pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas yang dimulai dari wilayah Jakarta Selatan menuju titik kumpul awal di Jalan Merdeka Timur atau sekitar depan Stasiun Gambir. Di mana sebelum kejadian, para terduga pelaku diduga berangkat dari Jakarta Selatan. Kemudian para pelaku menuju titik kumpul awal di Jalan Medan Merdeka Timur atau sekitar depan Stasiun Gambir. Pelaku terlihat berkumpul di kawasan Stasiun Gambir pada Kamis sore atau sekira 6 jam sebelum peristiwa terjadi. Dari depan Stasiun Gambir di Jalan Medan Merdeka Timur, terduga pelaku menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Kemudian dari Jalan Insinyur Haji Juanda, para pelaku menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani, sehingga pelaku terlihat mengitari Monas terlebih dahulu sebelum berhenti di depan kantor YLBHI. Di kantor YLBHI, Andri Yunus mengikuti podcast bertajuk Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia. Selanjutnya, usai korban keluar YLBHI sekira pukul 11:30 malam, para pelaku membuntuti korban. Bahkan para pelaku sempat menunggu korban mengisi bensin di sekitar Jalan Cikini Raya. Hingga korban disiram air keras saat melintas di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang, wilayah Jakarta Pusat. Pasca kejadian, pelaku melarikan diri dengan rute berbeda. 2 orang melawan arus di Jalan Salemba menuju Senen, Tugu Tani, dan Stasiun Gondang Dia sebelum kembali ke Jakarta Selatan. 2 pelaku lainnya melaju ke Jalan Pramukasari 2, Matraman, Jatinegara, dan Jalan Otista, Jakarta Timur. Sementara dari analisis jaringan komunikasi menunjukkan pelaku berpencar ke wilayah Kalibata, Ragunan, dan Bogor dengan salah satu diduga sempat mengganti pakaian untuk mengelabui penyelidikan. Diketahui Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus disiram air keras usai menghadiri acara podcast. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya membenarkan kejadian tersebut seperti dimuat tribunnews.com. Dimas mengatakan usai insiden itu, Andri Yunus pun langsung dilarikan ke rumah sakit usai mendapatkan perawatan medis. Akibat peristiwa tersebut, Andri Yunus mengalami luka bakar 24%. Melakukan analisis terhadap CCTV dan analisis terhadap saluran komunikasi yang ada. Ada 86 titik kamera pengawas yang kami ambil sehubungan dengan titik-titik di mana diduga para pelaku penyiraman ini berangkat dan kembalinya. Ada 7 titik kamera pengawas atau CCTV yang diambil dari sistem elektronik tilang. Kemudian ada 27 titik yang kami ambil dari Diskom Infotik. Kemudian ada 8 titik yang kami ambil dari Dinas Perhubungan. Kemudian ada 44 titik CCTV dari warga, artinya rumah warga, kemudian perkantoran maupun bangunan-bangunan yang ada di sekitar jalur perlintasan pelaku. Dari 86 titik kamera pengawas yang kami analisa, ada 2.610 gambar dalam bentuk video dengan durasi 10.320 menit, sehingga kami membutuhkan waktu cukup beberapa hari ini dalam analisa digital terhadap video rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalur yang dilintasi oleh pelaku. Dapat kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian,
sebelum kejadian terpantau berdasarkan analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta, para terduga pelaku diduga telah mengikuti pergerakan korban sejak sebelum kejadian. Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa titik kamera pengawas dengan jalur dimulai dari pergerakan para pelaku ini dari wilayah Jakarta Selatan menuju titik kumpul awal di Jalan Merdeka Timur atau sekitar depan stasiun Gambir. Kemudian sore hari dari depan stasiun Gambir tersebut di Jalan Merdeka Timur, terduga pelaku menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini kami sampaikan berdasarkan hasil temuan analisa CCTV dari rekan saya. Kemudian dari Jalan Insinyur Haji Juanda, para pelaku menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Dari Jalan Medan Merdeka Barat selanjutnya menuju kawasan Perhutani. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti alurnya itu melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Perhutani. Kemudian dari Perhutani selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI, rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban ketika korban selesai acara di YLBHI. Nah, korban ini tidak langsung menuju ke tempat kejadian perkara, namun sempat mengisi bahan bakar dulu di SPBU Cikini Raya, dan itu diikuti oleh pelaku sekitar pukul 23.32 atau 23.35. Para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Selanjutnya diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini. Kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang, wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara terjadi dan puji syukur kita memperoleh rekaman CCTV dengan gambar yang cukup jelas, sehingga ini sangat membantu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan kami. Kemudian pasca kejadian juga tim kami melakukan penelusuran terhadap para terduga pelaku, melakukan pelarian ke arah yang berbeda dari dua motor yang ditumpangi, satu motor masing-masing 2 orang tersebut. Yang satu motor OTK 1 dan OTK 2 ini melawan arus di jalan Salemba ini, melawan arus dari Jalan Raya Salemba menuju Senen. Kemudian dari Senen menuju Jalan Keramat Raya, Jalan Keramat Raya menuju Tugutani, dan dari Tugutani selanjutnya bergerak ke arah stasiun Godanggia. Nah, dari Godanggia ini menuju wilayah Jakarta Selatan. Kemudian untuk yang satu kendaraan yang ditumpangi oleh
2 orang, OTK 3 dan OTK 4. Ini dari lokasi kejadian yang bersangkutan tidak berputar arah, tapi lurus menuju jalan Pramuka Sari 2. Nah, dari jalan Pramuka Sari 2 selanjutnya menuju Matraman, dan dari Matraman termonitor dari CCTV menuju wilayah Jatinegara. Selanjutnya ke Jalan Tol Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV tersebut yang kami padukan dengan pengolahan digital terhadap alat komunikasi, setelah kejadian salah satu pelaku diduga mengganti pakaian sebelum melanjutkan perjalanan dalam pelariannya, dan hasil analisa jaringan komunikasi menunjukkan para pelaku selanjutnya berpencar ke wilayah Kalibata, Ragunan, dan wilayah Bogor. Rekan-rekan sekalian, saat ini kondisi korban berdasarkan pemeriksaan medis mengalami trauma asam, kemudian luka bakar pada bagian wajah dengan belakang tubuh dan kedua anggota gerak lainnya. Mudah-mudahan korban segera diberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama mendoakan rekan-rekan sekalian, keluarga kita, sahabat kita tersebut segera memperoleh kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas. Kami sangat bersyukur rekan-rekan sekalian bahwa dengan banyaknya CCTV yang terpasang di jalur-jalur utama maupun di jalur-jalur alternatif yang ada di wilayah Jakarta, ini sangat membantu pengungkapan atau proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Apalagi pada beberapa titik atau sebagian besar titik CCTV yang terpasang di wilayah Jakarta memiliki resolusi yang cukup tinggi, sehingga pada beberapa tempat dapat diperoleh gambar yang cukup jelas. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam beberapa waktu belakangan kita sempat sajikan beredarnya video TKP yang membuat para pelaku ini seolah-olah terkomunikasi. Nah, dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar, karena itu hasil rekayasa dari artificial intelligence. Kami juga ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh jaringan dan pelaku itu sendiri untuk mengaburkan informasi, untuk mengaburkan arah, untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang diperoleh. Sehingga kami berharap mari kita sama-sama jaga supaya hasil nanti penyelidikan dan penyidikan yang akan kami sampaikan dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kami segera bisa memberikan atau menyampaikan dari tangkapan gambar CCTV yang kami peroleh di sepanjang jalur yang diduga dijadikan sebagai jalur untuk keberangkatan maupun kembalinya para terduga pelaku.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah sangat membantu dengan keberadaan CCTV yang tergelar di beberapa jalur di wilayah Jakarta. Kami itu dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini beberapa informasi yang terkait dengan penanganan perkara penyiraman atau penganiayaan terhadap korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang lalu. Kami akan terus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.